Halo semuanya, dalam video ini kita akan mempelajari proses pembuatan krim mulai dari dasar-dasar prosesnya hingga dua tahapan utama yang digunakan, yaitu peleburan dan emulsifikasi. Sebelum masuk ke tahapan pembuatan, ada tiga proses dasar yang perlu dipahami karena digunakan pada hampir semua sediaan semi-solid, termasuk krim. Proses pertama adalah reduksi ukuran partikel, screening, dan penyaringan. Bahan padat yang digunakan dalam krim harus memiliki ukuran partikel yang seragam. Tujuannya agar sediaan yang dihasilkan lebih homogen dan stabil. Screening dilakukan untuk menghilangkan partikel asing yang tidak diinginkan. Jika partikel asing masih terdapat dalam sediaan, dapat terjadi flokulasi serta aglomerasi. Proses kedua adalah pemanasan dan pendinginan. Pemanasan diperlukan saat melarutkan bahan berkhasiat dan mencampurkan bahan semisolid dalam proses emulsi. Dengan adanya pemanasan, proses homogenisasi bahan tidak memerlukan penanganan yang sulit, kecuali bila terdapat bahan-bahan yang termolabil atau sensitif panas. Proses ketiga adalah pencampuran. Pada pembuatan krim, pencampuran dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, pencampuran bahan padat. Tujuannya adalah menghancurkan aglomerat menjadi partikel yang berukuran seragam. Kedua, pencampuran larutan. Pencampuran ini bertujuan untuk membantu pemerataan panas dan menjaga homogenitas sediaan. Tiga, pencampuran semisolid. Pada skala industri, proses ini biasanya menggunakan alat seperti mixer planetary atau sigma blade mixer yang mampu mencampurkan bahan dengan viskositas tinggi secara lebih efektif. Sekarang kita masuk ke proses pembuatan krim. Menurut Munson tahun 1991, pembuatan krim terdiri dari dua tahap utama, yaitu proses peleburan dan proses emulsifikasi. Sebelum membahas tahapannya, perlu diketahui bahwa penambahan zat aktif disesuaikan dengan sifat bahan tersebut. Jika zat aktif larut dalam minyak, maka zat aktif dicampurkan ke dalam fase minyak dan dipanaskan bersama fase tersebut. Jika zat aktif larut dalam air, maka zat aktif dicampurkan ke dalam fase air dan dipanaskan bersama fase air. Sedangkan untuk zat aktif yang tidak tahan panas atau bersifat termolabil, penambahannya dilakukan setelah krim terbentuk atau setelah suhu krim cukup rendah. Tahap pertama adalah proses peleburan. Seluruh bahan ditimbang terlebih dahulu sesuai formula yang digunakan. Selanjutnya, fase minyak yang terdiri dari minyak, lilin, atau bahan lemak lainnya dilebur menggunakan penangas air pada suhu sekitar 70 hingga 75 derajat Celcius. Setelah itu, fase air yang mengandung bahan-bahan larut air dan tahan panas dipanaskan hingga mencapai suhu yang sama dengan fase minyak. Jika kedua fase telah mencapai suhu yang sama, proses peleburan dinyatakan selesai dan dapat dilanjutkan ke tahap emulsifikasi. Tahap kedua adalah proses emulsifikasi. Fase minyak dan fase air yang telah dipanaskan disiapkan untuk dicampurkan. Fase air kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam fase minyak sambil dilakukan pengadukan secara terus-menerus. Setelah kedua fase tercampur, suhu dipertahankan selama sekitar 5 hingga 10 menit sambil tetap diaduk. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kristalisasi lilin atau lemak. Campuran kemudian didinginkan secara bertahap sambil terus diaduk hingga terbentuk krim yang homogen. Pengadukan selama proses pendinginan sangat penting karena membantu menjaga kestabilan emulsi dan menghasilkan tekstur krim yang halus. Selain itu, suhu fase air dan fase minyak harus sama saat pencampuran. Perbedaan suhu ini dapat menyebabkan sebagian lilin mengeras sehingga emulsi menjadi tidak stabil dan terjadi pemisahan fase. Setelah krim terbentuk, sediaan dimasukkan ke dalam wadah yang sesuai. Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi untuk memastikan krim yang dihasilkan memenuhi persyaratan mutu yang diinginkan.